Serimpi, seorang wanita berusia 27 tahun yang bekerja sebagai petugas pencatatan kedatangan bus di Terminal Margoloyo, selalu tiba di tempat tugas sebelum matahari terbit dan mengecek daftar bus yang akan datang. Rambutnya yang hitam sebahu diikat rapi, sementara matanya terus awas mengamati keramaian penumpang yang berdesakan di pintu masuk terminal. "Serimpi, tolong periksa lagi jadwal bus jurusan Surabaya," ujar Pak Darmo, rekan kerjanya yang sedang menangani keluhan penumpang di loket informasi. Meskipun tampak pendiam, Serimpi memiliki kemampuan fisik yang terlatih berkat latihan silat dari mendiang ayahnya, yang dulu seorang pendekar ternama. Ia tak suka menonjolkan diri, namun setiap hari ia menghadapi situasi tak menentu di terminal yang penuh preman, pencopet, dan pengemis. Orang-orang di sekitar hanya mengenal Serimpi sebagai petugas yang disiplin, tanpa tahu bahwa dia menyimpan dendam lama pada oknum polisi korup bernama Inspektur Bagio. Kali pertama ia menyadari kecurangan di terminal adalah saat melihat beberapa polisi menerima uang suap, namun ia belum memiliki bukti konkret untuk melawan. Setiap malam, ia menyelesaikan rekapitulasi data kedatangan bus, kemudian menatap langit Margoloyo sambil mengenang pesan terakhir ayahnya agar ia melindungi orang kecil. Ia tinggal di sebuah kamar sederhana tidak jauh dari terminal, sehingga ia bisa selalu sigap jika terjadi keributan kapan saja. Meskipun tampak rapuh, Serimpi sebenarnya memendam kekuatan tersembunyi yang siap meledak ketika ancaman datang menekan dirinya atau orang-orang tak bersalah. Jemblung adalah preman bertubuh kekar dengan bekas luka panjang di dagu, yang menjadi pemimpin geng di Terminal Margoloyo dan selalu menebar rasa takut kepada para sopir dan penumpang. Setiap pagi, ia bersandar di tiang lampu depan terminal sambil merokok, memerintahkan anak buahnya untuk meminta uang jatah keamanan dari para pedagang kaki lima. "Cepat setorkan duitnya, atau lapakmu kami hancurkan," ancam Jemblung dengan suara berat kepada salah satu penjual nasi bungkus di sudut terminal. Ia terkenal licik dan punya jaringan luas hingga ke oknum polisi yang menutup mata terhadap segala aksinya, terutama Inspektur Bagio yang rutin menerima setoran. Meski terlihat seperti penguasa terminal, Jemblung sebenarnya terobsesi menjadi bos besar di wilayah lain, dan terminal ini hanya batu loncatan baginya. Dalam kelompoknya, ada beberapa anggota sadis yang kerap menindas penumpang lemah, tetapi mereka selalu patuh pada perintah Jemblung. Mereka sering menyiapkan jebakan di lorong sempit, menodong penumpang yang baru turun dari bus malam, lalu mengambil barang-barang berharga dengan ancaman senjata tajam. Kebrutalan Jemblung kian hari kian menjadi, sampai-sampai para sopir bus menolak berhenti lama di Terminal Margoloyo karena takut ditodong. Ketika mendengar nama Jemblung, banyak orang di terminal memilih menepi, berhenti berbicara, atau pura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, di balik ketakutan yang dibangun Jemblung, ada ketegangan tak terlihat antara dirinya dan seorang wanita penjaga data bus bernama Serimpi, yang menolak tunduk pada ancamannya. Suatu siang yang panas, Jemblung menghampiri meja kerja Serimpi dan mencoba meminta uang keamanan dengan gaya sok berkuasa, membuat suasana di sekeliling mereka tegang. "Hei, Serimpi, kamu pikir kerja di sini gak perlu bayar jatah ke kami?" ucap Jemblung seraya menaruh tinjunya di atas meja, namun Serimpi hanya diam menatap tajam. Para penumpang yang menunggu bus jadi menahan napas, takut ada keributan besar di tengah antrian yang sudah mengular. Mendadak, Tio, rekan Serimpi, muncul dan berniat menenangkan Jemblung, tetapi Jemblung mendorongnya hingga terjatuh di lantai. Serimpi bangkit dari kursi, lalu menahan emosi saat melihat Tio yang meringis kesakitan karena tersungkur, sementara Jemblung tertawa mengejek. Kejadian itu membuat Serimpi memutuskan tidak akan tinggal diam, meskipun ia menyadari bahaya yang akan mengintainya. Jemblung meninggalkan meja dengan ancaman, "Kalau besok kamu belum setor, jangan harap bisa kerja tenang lagi di sini," sambil melirik Serimpi dengan benci. Pedagang-pedagang di sekitar pun berbisik, menyadari bahwa Serimpi mungkin jadi sasaran berikutnya jika ia menolak tunduk. Situasi terminal yang panas makin keruh karena korupsi di kalangan aparat membuat jerembung. Begitu nama samarannya di balik layar, semakin leluasa. Di momen inilah, benih konflik terbuka antara Serimpi dan Jemblung mulai tumbuh, menandakan akan ada pertarungan sengit di waktu mendatang. Malam hari di Terminal Margoloyo, Jemblung dan kawanannya menendangi tumpukan karung milik seorang pedagang sembako, lalu memaki-maki karena tak terima setoran mereka dianggap kurang. "Jangan seenaknya sama saya, Bang," protes pedagang itu dengan suara gemetar. Namun seorang preman langsung menamparnya hingga roboh. Keributan tersebut terdengar oleh Serimpi yang baru saja selesai merekap catatan kedatangan bus di ruangan sebelah, sehingga ia bergegas keluar.
Melihat situasi genting, Serimpi menolong pedagang yang terkapar, namun Jemblung menghardiknya. Kamu lagi-lagi ikut campur ya? Beberapa anggota geng langsung menyoraki dan mulai mengepung Serimpi, tetapi ia tetap tenang karena pernah dilatih strategi tempur jarak dekat oleh ayahnya. Saat salah satu preman mencoba menendangnya, Serimpi menangkis dengan cepat, lantas memutar tubuhnya untuk menjatuhkan preman tersebut ke lantai. Keributan ini menarik perhatian banyak orang, termasuk Tio dan beberapa sopir bus yang mencoba menengahi tetapi takut dengan nama besar Jemblung. Minggir semua, biar saya habisi wanita sok jago ini, teriak Jemblung yang kemudian menyerang dengan brutal, meski Serimpi berhasil menghindari beberapa pukulannya. Namun, kekuatan Jemblung dan jumlah preman yang lebih banyak memaksa Serimpi mundur teratur, hingga akhirnya Tio menariknya untuk menyelamatkan diri. Insiden itu menegaskan kekejaman Jemblung, sementara Serimpi mulai menyadari bahwa kekuatan lamanya akan sangat dibutuhkan jika ia ingin melindungi orang-orang tak bersalah. Di sebuah warung kopi dekat terminal, Tio menanyakan tentang gerakan silat yang diperlihatkan Serimpi, sambil menyeruput teh hangatnya dengan raut penasaran. Kamu kelihatan terlatih, Serim, dari mana asal gerakanmu? Tanya Tio, membuat Serimpi terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Serimpi mengungkap bahwa ayahnya dulu seorang pendekar yang menguasai ilmu silat langka bernama Sabet Kilat, namun tewas terbunuh oleh orang yang bersekongkol dengan Inspektur Bagio. Ia bercerita bahwa sebelum meninggal, ayahnya sempat memberikan dasar-dasar ilmu itu, namun trauma membuatnya mengubur bakat tersebut dalam-dalam. Aku pikir aku bisa hidup normal di sini, hanya mencatat kedatangan bus dan membantu penumpang, tetapi ternyata masa lalu terus memburuku, ucap Serimpi dengan suara pelan. Tio menatapnya kagum, menyadari bahwa sosok pendiam di depannya menyimpan kekuatan besar dan rahasia kelam yang tak terbayangkan. Di luar warung, suara berisik terminal masih terdengar, menandakan bahwa Jemblung dan anak buahnya terus berkeliaran menuntut pajak kepada para pedagang malam. Serimpi meneguk kopi dan berujar, sekarang aku harus melakukan sesuatu, tapi aku belum tahu seberapa besar lingkaran korupsi yang terlibat. Tio mengangguk memahami. Lalu ia menceritakan rumor tentang Inspektur Bagio yang sering bertransaksi uang suap dengan Jemblung di gudang tua sebelah barat terminal. Percakapan itu menandai kesadaran baru bagi Serimpi bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar preman jalanan, melainkan jaringan busuk yang telah mengakar lama. Sore berikutnya, Jemblung kembali berulah dengan mencengkeram kerah baju seorang kernet bus yang menolak memberikan sejumlah uang pelicin, membuat kericuhan di pintu masuk terminal. Para penumpang berteriak dan menjauh ketika melihat preman-preman lain ikut mengerumuni sang kernet, sementara Jemblung terus mengancam. Ayo bayar sekarang, atau kami buat busmu tak bisa jalan lagi, hardik Jemblung tanpa ragu, tetapi kernet itu menangkis tangan Jemblung hingga membuatnya marah. Di tengah kericuhan, tiba-tiba Serimpi datang dan menepis tangan salah satu preman yang hendak menendang si kernet, memicu perhatian sekeliling. Percikan emosi langsung memuncak, karena Jemblung melihat campur tangan Serimpi sebagai pelecehan terhadap otoritasnya di terminal. Berani sekali kamu, perempuan, raung Jemblung, sementara Serimpi hanya berkata lirih, jangan sakiti orang yang tak bersalah. Para sopir, pedagang, dan penumpang menonton dengan was-was, mengira perkelahian besar akan pecah seketika di tengah lalu lintas bus yang sibuk. Namun, Jemblung cukup cerdik, ia tahu ramai-ramai di area terbuka bisa memancing perhatian polisi umum, sehingga ia melepaskan si kernet dan melangkah mundur sambil menyeringai. Sebelum pergi, ia mengancam Serimpi dengan berbisik, tunggu saja saatnya, kamu akan menyesal pernah menantangku, lalu menghilang di antara bangunan terminal. Ketegangan yang belum terselesaikan itu membuat banyak pihak di terminal mulai memilih berpihak pada Serimpi atau diam ketakutan di bawah bayang-bayang Jemblung. Pada suatu malam yang lengang, Serimpi sedang mengecek laporan kedatangan bus di kantor kecilnya, ketika matanya tertumbuk pada foto mendiang ayahnya yang tergantung di dinding. Suasana gelap dan sepi membuatnya teringat betapa ayahnya dulu mengajarkan jurus-jurus bela diri sejak ia kecil, dengan pesan agar selalu menolong orang tertindas. Tiba-tiba, bayangan Jemblung dan kawanannya melintas di benak Serimpi, membuat amarahnya berkobar sehingga ia berlatih gerakan silat di sela-sela kursi kantor. Ia melancarkan pukulan dan tendangan secepat kilat, menyadari bahwa ingatan gerakan sabet kilat mulai kembali mengalir dalam tubuhnya. Dalam cahaya lampu redup, ia berlatih hingga keringat membasahi pakaiannya, sesekali teringat bagaimana preman-preman itu menyiksa orang-orang tak berdosa. Aku tak boleh lagi berdiam diri, gumam Serimpi, memukul angin dengan tenaga yang makin lama makin bertenaga.
Gerakan tangannya begitu cepat hingga menimbulkan desing ringan, seolah udara di sekitarnya terbelah oleh sabetan tak kasat mata. Di kejauhan, seorang petugas kebersihan terminal sempat melihat latihan Serimpi dan menatapnya dengan rasa takjub bercampur takut. Serimpi lantas menyadari bahwa dirinya tidak lagi merasa canggung saat memperagakan jurus-jurus itu, seolah telah kembali ke masa kecil di mana ia dilatih keras oleh ayahnya. Malam itu, kekuatan tersembunyi dalam diri Serimpi bangkit sepenuhnya, siap digunakan untuk menghadapi kekejaman Jemblung dan jaringan korup di terminal Margoloyo. Keesokan harinya, Jemblung berusaha memeras seorang sopir bus jurusan Bandung yang menolak membayar jatah karena kehabisan uang, membuat keributan di peron nomor 5. Serimpi, yang baru saja selesai memeriksa manifest penumpang, langsung mendatangi lokasi dan melihat Jemblung menendang sopir tersebut hingga terjatuh di trotoar. Tanpa banyak bicara, Serimpi memposisikan diri di antara Jemblung dan korban, menatap gerombolan preman yang mengepungnya. "Kamu cari mati, Serimpi?" tanya Jemblung dengan nada sengit, diiringi tawa sumbang dari anak buahnya yang sudah siap dengan senjata tumpul. Namun, Serimpi melangkah mantap, lalu melancarkan pukulan cepat ke ulu hati seorang preman yang mencoba menyerangnya dari samping. Dalam hitungan detik, dua preman jatuh dengan lutut lemas, sementara Jemblung hanya bisa melongo melihat kecepatan gerak wanita itu. "Hentikan ini, Jemblung, atau aku tak akan segan menghabisimu," ucap Serimpi tegas, meski ia tahu ancamannya bisa memancing pertarungan lebih sengit. Kerumunan orang yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat terperangah, karena belum pernah ada yang berani melawan Jemblung secara terang-terangan hingga preman-premannya terkapar. Jemblung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang, tapi sebelum mereka bergerak, suara sirene polisi terdengar di kejauhan sehingga mereka terpaksa membubarkan diri. Perlawanan pertama Serimpi berhasil mencuri perhatian semua pihak di terminal, termasuk Inspektur Bagio yang mulai merasa pergerakannya terancam oleh aksi wanita muda itu. Malam itu, Jemblung mengumpulkan seluruh anggota gengnya di sebuah rumah makan kumuh dekat terminal, merencanakan pembalasan atas penghinaan yang dialaminya. Meja di tengah ruangan dipenuhi rokok, minuman keras, dan peta kasar terminal yang ditandai berbagai lokasi strategis untuk menyergap Serimpi. "Dia hanya sendirian, kita bisa jebak dia di area bus malam yang sepi," kata Jemblung, menatap kawan-kawannya yang berjumlah belasan. Beberapa preman mengajukan ide untuk menculik Serimpi dan menjadikannya contoh agar orang lain tidak berani melawan, sementara Jemblung menyetujuinya sambil tertawa licik. Suasana di dalam rumah makan dipenuhi aroma amarah dan dendam, sebab geng Jemblung tak ingin kehilangan reputasi yang selama ini mereka bangun dengan teror. "Kita tunggu dia pulang, biasanya dia melewati gang belakang terminal menuju kosnya," ujar salah satu preman bermata sipit, sembari merapatkan jaketnya. Jemblung memerintahkan dua orang suruhan untuk mempelajari jadwal kerja Serimpi, termasuk jam istirahatnya, agar mudah menyerang saat ia lengah. Setelah rencana disusun, Jemblung menyalakan rokok terakhirnya dan berkata, "Ingat, dia mungkin jago silat, tapi tetap saja dia perempuan, kita bisa keroyok." Sekumpulan tawa kasar membahana di ruangan itu, menunjukkan kepercayaan diri geng yang merasa mereka tak mungkin kalah dengan jumlah sebanyak ini. Meski begitu, Jemblung juga mengingatkan anak buahnya untuk berhati-hati karena Serimpi tampaknya bukan orang biasa, sehingga mereka pun bersiap membawa senjata tajam dan peralatan lain. Inspektur Bagio duduk di mobil dinasnya yang terparkir di sudut gelap terminal, menatap Jemblung dan anak buahnya keluar dari rumah makan dengan tatapan curiga. Ia sadar bahwa Jemblung tengah merencanakan aksi besar, namun Bagio tak langsung bertindak karena ia punya kepentingan pribadi menjaga aliran uang dari preman itu. Di kursi sampingnya, seorang bawahan Bagio bertanya, "Pak, kita biarkan saja mereka," dan Bagio menanggapi dengan senyum licik, "Belum saatnya." Bagio tahu Serimpi mulai menggoyahkan pengaruh Jemblung, sedangkan dirinya takut rahasia korupsi akan terkuak jika preman-preman itu kalah total. "Pantaulah, jangan sampai keadaan berbalik merugikan kita," perintah Bagio sambil menyalakan mesin mobil, lalu pergi dengan kecepatan sedang menembus keramaian malam. Ia teringat masa lalu ketika pernah menyingkirkan ayah Serimpi bersama sindikat penjahat yang masih beroperasi sampai kini, dan kejadian itu menyadarkan Bagio bahwa Serimpi bukan sekadar wanita biasa. Di kantor polisi, Bagio memeriksa laporan-laporan palsu yang sengaja dibuat untuk menutupi aktivitas Jemblung, sambil terus mencari cara memperdaya Serimpi. Wanita itu harus dijauhkan dari terminal, atau diringkus atas tuduhan palsu, gumam Bagio, menyadari bahwa ancaman terbesar bukan dari preman jalanan, melainkan dari orang yang berpegang teguh pada keadilan.
Para bawahan Bagio kebanyakan menutup mulut karena mereka juga kecipratan uang suap, meskipun ada segelintir polisi muda yang diam-diam tidak setuju. Malam itu, Bagio menyusun rencana untuk memfitnah Serimpi agar dia terlihat sebagai pelaku kekacauan di terminal Margoloyo, menunggu momen yang tepat untuk menjebaknya. Pada larut malam, ketika lampu-lampu terminal sudah banyak yang dipadamkan, Serimpi berjalan melewati gang belakang menuju kosnya, tanpa menyadari bahwa Jemblung telah mengintainya. Tiba-tiba 4 preman muncul dari kegelapan, menghalangi jalan Serimpi dengan senjata tajam di tangan, membuatnya terhenti. "Nah, ini wanita sok jago kita," ujar salah satu preman, mencibir sambil mengetuk-ngetukkan pisau ke telapak tangannya. Serimpi menegakkan tubuh, bersiap menghadapi mereka, namun Jemblung rupanya telah bersiap dengan 5 orang lain di belakangnya, lengkap dengan batang besi dan rantai. Mereka mengepung Serimpi, tertawa puas karena mengira jumlah yang banyak akan membuat Serimpi tak berdaya. Dalam sekejap, salah satu preman menebas udara dengan pisau, tetapi Serimpi menghindar dan menendang perutnya hingga terjengkang ke dinding gang. Jemblung memerintahkan sisanya menyerang bersamaan, sehingga serangkaian benturan keras terdengar ketika Serimpi menangkis dan melayangkan pukulan balik. "Tangkap dia hidup-hidup," teriak Jemblung, namun upayanya tak mudah karena gerakan Serimpi lincah bagaikan bayangan yang sulit dipegang. Walaupun Serimpi berhasil melukai beberapa penyerangnya, jumlah mereka terlalu banyak, dan satu rantai besi sempat melilit lengannya hingga memaksanya menahan rasa sakit. Pertarungan brutal itu mengakibatkan pecahan botol dan bau darah menyengat di gang, sebelum beberapa sosok mencurigakan datang melerai, membuat Jemblung memutuskan kabur untuk sementara. Setelah Serimpi meloloskan diri dari gang belakang, Jemblung yang terluka ringan memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke terminal, berniat menyelesaikan dendam di area terbuka. Di sisi lain, Serimpi yang lengannya tergores rantai mencoba menghentikan pendarahan sambil berlari menuju pos keamanan yang sudah tutup. Melihat kondisi terminal yang sepi, Jemblung langsung membuat keributan dengan memukul mundur beberapa pedagang yang masih berjualan, memaksa mereka bersembunyi. "Serimpi, keluar kau kalau berani," teriak Jemblung lantang, suaranya bergema di antara bus-bus yang diparkir, tapi tak terdengar jawaban. Beberapa preman merusak bangku dan lampu-lampu peron, menciptakan suasana mencekam yang membuat penumpang yang tersisa panik dan kabur. Tidak lama, Serimpi muncul dari balik bayangan salah satu bus, menantang Jemblung dengan tatapan tajam, meski terlihat lelah dan berdarah. Jemblung menyerbu dengan ayunan besi, namun Serimpi melompat, menendang senjata itu keluar dari tangan Jemblung, dan menghantamnya dengan siku ke arah wajah. Geng Jemblung yang masih banyak segera mengepung, dan terjadilah pertarungan sengit di antara barisan bus, diwarnai teriakan dan denting logam. Dalam momentum krusial, Serimpi berhasil meraih tongkat kayu milik salah satu preman dan memukul balik, menghantam beberapa lawan hingga terkapar tak bergerak. Malam itu, terminal bagai neraka dengan genangan darah dan teriakan kesakitan, sementara Serimpi menunjukkan bahwa keberanian dan latihannya tak lagi bisa diremehkan. Keesokan paginya, kabar tentang bagaimana Serimpi bertarung sendirian melawan Jemblung dan puluhan preman menyebar cepat di antara para sopir dan pedagang. Para saksi mata menceritakan betapa gerakan silatnya sulit diikuti mata, sehingga beberapa korban cedera parah hanya dalam satu serangan. "Wanita itu bukan manusia biasa," kata seorang pedagang rokok, menambahkan bumbu cerita ketika dimintai keterangan oleh kerumunan penasaran. Tio, yang datang pagi-pagi ke terminal, menemukan Serimpi tengah merawat lukanya di pojok loket informasi, sambil menahan perih. "Kamu gila, Serim, berani melawan Jemblung seorang diri," seru Tio, memberikan air minum dan kain bersih untuk membalut luka Serimpi. Beberapa sopir mulai membuka suara, berterima kasih karena Serimpi berhasil menyelamatkan penumpang dari pemerasan malam itu. Meskipun terminal masih berantakan akibat kerusakan semalam, aura ketakutan sedikit mereda karena merasa ada pahlawan yang kini berpihak pada mereka. Namun, keberhasilan Serimpi malah membakar amarah Jemblung yang kabur dengan keadaan babak belur, lalu ia bersumpah akan menuntaskan dendamnya. "Saya tidak akan mundur, Tio, karena mereka akan makin brutal jika tidak ada yang melawan," ucap Serimpi dengan suara pelan tapi tegas. Di tengah kisruh itu, Inspektur Bagio mulai mengatur rencana kotor untuk menjatuhkan Serimpi, karena takut aksi wanita itu akan mengungkap korupsi yang ia sembunyikan. Pada siang hari, Inspektur Bagio mengadakan konferensi pers dadakan di kantor polisi terdekat, menuduh ada oknum tak bertanggung jawab yang memicu kerusuhan di terminal Margoloyo. Di depan wartawan, Bagio menuding bahwa orang tersebut melakukan main hakim sendiri,
sehingga merugikan pedagang dan penumpang, tanpa secara spesifik menyebut nama Serimpi. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kericuhan, ucap Bagio dengan wajah serius, sedangkan beberapa polisi di belakangnya hanya diam. Berita bohong itu disiarkan televisi lokal, menyulut kontroversi karena menyudutkan sosok misterius yang sebenarnya dianggap pahlawan oleh warga terminal. Bagio menyadari ia perlu bukti palsu untuk menangkap Serimpi, maka ia menyuruh anak buahnya menanam senjata tajam di laci meja kerja Serimpi di terminal. Setelah itu, polisi berbondong-bondong datang untuk razia, berpura-pura mencari dalang kekerasan malam sebelumnya, sementara Bagio tersenyum puas. "Apa-apaan ini, Pak?" protes Tio saat melihat polisi membongkar laci-laci dan menggeledah ruangan kantor pencatatan bus, tetapi tak digubris. Serimpi yang datang terlambat kaget mendapati bagasi mejanya sudah diacak-acak, dan seorang polisi memegang sebilah pisau berlumuran darah palsu. "Ini buktinya, Serimpi menyembunyikan senjata berbahaya," kata polisi bawahan Bagio di hadapan kerumunan orang, membuat Serimpi terdiam. Dengan penuh rasa tak adil, Serimpi kemudian dibawa ke kantor polisi sebagai terduga pelaku kekerasan, sesuai skenario fitnah yang disusun Inspektur Bagio. Sementara Serimpi ditahan untuk diinterogasi, Jemblung dan kawanannya memanfaatkan situasi dengan kembali menguasai terminal Margoloyo tanpa perlawanan berarti. Para preman mulai memaksa penumpang, sopir, dan pedagang membayar upeti lebih besar dengan ancaman pembalasan fisik, sedangkan polisi setempat pura-pura tidak melihat. "Sekarang lihat, terminal jadi milik kita lagi," ujar Jemblung sombong, duduk di atas bangku kayu dekat loket sambil diapit dua anak buah setianya. Tio dan beberapa orang yang dekat dengan Serimpi merasa harus melakukan sesuatu, namun mereka takut dituduh komplotan, pembuat onar, versi Bagio. Di kantor polisi, Serimpi menghadapi interogasi yang dipimpin Bagio sendiri, yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan menjerumuskan. "Kamu mengaku saja, Serimpi, kalau tidak mau urusannya jadi panjang," ancam Bagio dengan nada dingin, sambil meletakkan berkas laporan palsu. Namun, Serimpi tetap berusaha menjelaskan bahwa pisau itu bukan miliknya, bahwa ia hanya berusaha melindungi warga dari preman, tetapi Bagio tidak peduli. Berita penangkapan Serimpi tersebar, menimbulkan simpati di kalangan sopir dan pedagang yang tahu kebenaran, namun tak berani bersuara keras. Dalam kondisi frustrasi, Serimpi malah dihujani lebih banyak tuduhan, bahkan Bagio berusaha memaksa pengakuan palsu dengan ancaman akan membongkar masa lalu ayahnya. Rencana busuk Bagio berjalan mulus sejauh ini, karena Jemblung juga diuntungkan dengan menyingkirnya Serimpi yang menjadi penghalang utamanya di terminal. Malam itu, seorang pemuda bernama Daru datang menyelinap ke kantor polisi, mengaku sebagai pengacara magang yang ingin bertemu Serimpi untuk membantu kasusnya. Ternyata Daru adalah teman masa kecil Serimpi yang dulu belajar silat bersama ayah Serimpi, namun mereka terpisah setelah insiden pembunuhan tersebut. Di ruang tahanan, Daru meyakinkan Serimpi bahwa dia punya bukti video pemerasan yang dilakukan Jemblung dan diserahkan kepada Bagio, namun disembunyikan oleh polisi korup itu. "Kita bisa memanfaatkannya untuk menekan Bagio, tapi aku belum tahu di mana video itu sekarang," bisik Daru, memandang mata Serimpi yang lelah. Serimpi merasa ragu apakah Daru benar-benar berpihak padanya atau malah menjadi umpan bagi Bagio untuk menjebak lebih dalam. Daru menyodorkan kartu namanya dan berjanji akan bekerja sama dengan teman lain untuk membongkar rekaman CCTV terminal yang mungkin memuat bukti kejahatan Jemblung. Keesokan paginya, Daru kembali dengan beberapa dokumen fotokopi, tetapi di depan kantor polisi, Bagio mencegatnya dan merampas berkas tersebut tanpa penjelasan. "Anda tidak berhak menahan barang bukti saya," teriak Daru, tapi Bagio malah mengusirnya dengan tatapan penuh ancaman. Di dalam sel, Serimpi menerima kabar bahwa Daru diusir, namun ia mulai berpikir untuk mempercayai pemuda itu, karena hanya dia yang berani menentang Bagio. Di sisi lain, Tio dan beberapa sopir bus juga merencanakan aksi kumpulkan tanda tangan dukungan untuk Serimpi, karena mereka tahu siapa sebenarnya pelaku kejahatan di terminal. Di sebuah gudang kosong di pinggir kota, Jemblung bertemu Inspektur Bagio untuk membicarakan setoran terbaru, sekaligus membahas situasi yang semakin panas. Bagio menuntut Jemblung meningkatkan jumlah uang suap karena popularitas kasus Serimpi berpotensi memancing audit dari polisi pusat. "Ini tidak adil, Pak. Saya sudah bekerja keras mengendalikan terminal," protes Jemblung, tetapi Bagio menampiknya sambil menyalakan rokok. Dalam pertemuan itu, Jemblung keceplosan menyebut dirinya pernah tahu soal rekaman CCTV yang bisa memberatkan Bagio, membuat sang polisi korup terkejut. "Dari mana kamu tahu soal rekaman itu?"
Tanya Bagio dengan nada curiga, namun Jemblung hanya tertawa sinis tanpa memberikan jawaban jelas. Bagio merasa Jemblung mulai menjadi ancaman, sedangkan Jemblung sadar Bagio bisa menjerumuskannya jika keadaan memaksa. Karena merasa posisinya terancam, Jemblung diam-diam menyimpan salinan bukti pemerasan untuk jaga-jaga, berpikir suatu saat bisa menekan Bagio. Ketegangan di antara keduanya meningkat, hingga Bagio sempat menodongkan pistol ke kepala Jemblung, mengancam akan menembak jika rekaman itu tak segera diserahkan. Jemblung kebingungan, namun ia pura-pura tenang dan meyakinkan Bagio bahwa dia tak akan membocorkan informasi apapun selama Bagio terus melindunginya. Pertemuan berakhir dengan suasana canggung, menandakan retaknya hubungan mereka, sementara Jemblung berencana mengkhianati Bagio jika keadaannya semakin terpojok. Daru akhirnya berhasil menemukan jejak rekaman CCTV yang disimpan secara ilegal di ruang penyimpanan barang bukti, berkat bantuan seorang polisi muda yang berempati padanya. Di tengah malam, Daru dan Tio menyusup ke kantor polisi saat penjagaan sedang longgar, menggunakan kunci palsu untuk membuka ruangan tersebut. Mereka menemukan sekotak flash disk dan DVD, lalu memeriksa satu persatu sampai menemukan video yang menampilkan Jemblung memberikan uang sogokan pada Bagio. Inilah bukti yang kita butuhkan untuk membebaskan Serimpi, ujar Daru dengan napas tertahan, menyadari betapa berbahayanya materi itu jika ketahuan. Sementara itu, di sel, Serimpi berhasil menyuap seorang sipir bermuka dua agar diizinkan keluar sebentar, dengan janji tidak akan kabur dan hanya ingin berbicara dengan Bagio. Namun, di koridor gelap, Serimpi malah disergap oleh dua anak buah Bagio yang bertugas untuk menghabisinya secara diam-diam sebelum bukti bisa tersebar. Mereka melancarkan serangan ganas, tetapi Serimpi sigap menghindar dan memukul balik, menciptakan kegaduhan yang menarik perhatian polisi lain. Di saat bersamaan, Daru dan Tio berhasil masuk ke ruang tahanan, meneriaki Serimpi agar segera kabur karena mereka sudah menemukan bukti rekaman. Dengan keahlian silatnya, Serimpi melumpuhkan anak buah Bagio, lalu bersama Daru dan Tio, ia berlari keluar kantor polisi sebelum bala bantuan tiba. Malam itu, mereka akhirnya mengerti bahwa pertempuran sesungguhnya baru dimulai, yaitu menyerang langsung jantung korupsi yang dilanggengkan Inspektur Bagio. Setelah kabur dari kantor polisi, Serimpi memutuskan kembali ke terminal Margoloyo karena menyadari Jemblung pasti bersiaga di sana, menunggu kesempatan terakhir untuk membungkamnya. Terminal dalam kondisi gelap gulita karena banyak lampu yang rusak, sementara Jemblung dan kawanannya sudah bersiap dengan senjata di tangan, menanti kehadiran Serimpi. Akhirnya datang juga, wanita sialan, seru Jemblung penuh dendam, tatkala Serimpi melangkah mantap di tengah lorong terminal. 20 preman mengepungnya. Namun Daru dan Tio tetap bertahan di belakang, menjaga langkah agar Serimpi tak sendirian menghadapi bahaya. Meski begitu, Serimpi menyuruh Daru dan Tio mundur, karena ia tahu perhitungan pribadi dengan Jemblung harus dituntaskan secara langsung. Pertarungan sengit pun pecah, ketika Jemblung dengan rantai besi dan Serimpi dengan tangan kosong mulai saling beradu pukul dan tendang di antara bayang-bayang bus kosong. Jemblung memanggil anak buahnya, tetapi Daru dan Tio turut melawan mereka, menciptakan keributan yang menggema di seluruh sudut terminal. Meskipun tubuh Serimpi sudah terluka di beberapa bagian, ia tetap teguh melawan Jemblung dengan jurus sabet kilat, menghantam dan menangkis tanpa henti. Pada puncaknya, Serimpi melompat dan menghantam bahu Jemblung dengan pukulan kuat, membuat pria kekar itu terhempas ke tanah dengan mulut berdarah. Dengan napas terengah, Serimpi berdiri di hadapan Jemblung yang tak mampu bangkit lagi, menandakan berakhirnya teror Jemblung di terminal Margoloyo. Saat fajar menyingsing, Inspektur Bagio datang dengan sirene polisi meraung, berniat menangkap semua yang terlibat keributan, namun Daru menyerahkan rekaman CCTV kepada polisi muda idealis di TKP. Rekaman itu diputar di laptop, menampilkan bukti jelas Bagio menerima suap dari Jemblung, membuat kerumunan polisi dan warga tercengang. Ini tidak mungkin, seru Bagio, berusaha merebut laptop, namun polisi lain menahannya karena bukti korupsi terlalu jelas. Dengan wajah pucat, Bagio akhirnya ditangkap oleh rekan-rekannya sendiri, sementara Jemblung yang terluka juga diringkus dan dibawa ke rumah sakit sambil dikawal ketat. Suara tepuk tangan spontan terdengar dari para pedagang dan sopir yang selama ini merasa tertindas, kini melihat secercah keadilan tiba. Serimpi, yang sudah sangat lelah, hanya bisa tersenyum tipis ketika Tio dan Daru membantunya berjalan menuju ambulans untuk menerima perawatan. Banyak orang menyalami Serimpi, memanggilnya pahlawan terminal, meski ia merasa apa yang dilakukannya hanyalah menuntut balas atas ketidakadilan.
Terminal Margoloyo perlahan kembali berbenah. Pedagang bisa bernapas lega tanpa pemerasan, dan sopir tak lagi was-was setiap tiba atau berangkat. Kabar penangkapan Bagio dan kekalahan Jemblung menyebar luas, membuat jaringan korupsi di kota itu bergetar, menandakan perubahan tak terelakkan. Di titik akhir perjuangannya, Serimpi menyadari bahwa tugasnya belum selesai, namun untuk sementara waktu Terminal Margoloyo telah dibersihkan dari kegelapan, membawa harapan baru bagi semua orang.